Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, yang namanya seseorang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Di dalam sebuah kesalahan cinta, jika memang ada sebuah penyesalan, pasti ada sebuah perbaikan. Berkaitan itu juga, Kevin mau nyambung pembacaan Kevin untuk tema yang kemarin. Tema yang kemarin yang kalian belum nonton ya, temanya tentang walau kini ada jarak dan diam, ada rahasia terungkap jelas dari dia. Kita akan melihat lebih dalam lagi tentang sebuah penyesalan. Apakah di dalam benaknya dia ada sebuah penyesalan atau tidak, dan apakah ada sebuah kejelasan dalam hubungan itu yang nanti segera akan terungkap. Oke, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Dalam penyesalannya dia dan bagaimana kejelasannya dia yang akan terungkap. Terutama ini untuk tema yang kemarin sempat Kevin bahas ya, dan kita akan sambung lagi. Hubungan kamu bersama diri dia itu seperti apa? Apakah ada sebuah kejelasan yang bisa kita lihat bersama-sama atau tidak? Dan apa yang akan terungkap dari kejelasannya dia? Seseorang yang terhubung kepada saat kebahagiaan, seseorang yang akan memberikan sebuah kejelasan di dalam penyesalannya. Apakah dia menyesali tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari kesalahannya dia? Dan apa dia tahu? Apakah dia memberikan sebuah kesalahan kepada kamu? Kita cek dulu untuk kesadarannya dia tahu nggak sih bahwa dia melakukan semacam ini kepada sahabat bagian. Oke, kartunya adalah main sahabat bagian. Ternyata memang dia tahu. Dia memikirkan itu. Dalam artian di dalam pikirannya dia tahu telah memberikan sebuah kesalahan kepada diri sahabat bagian. Ya, respon yang paling utama ketika dia tahu memberikan kesalahan kepada kamu, respon paling utama menghindari komunikasi dengan kamu, karena dia merasa bersalah. Kalau misalkan dia adalah orang yang gentleman, pastinya dia akan datang kepada kamu dan mengakui kesalahannya. Tapi ketika hubungan kamu bersama diri dia, justru dia memberikan sebuah jarak dan memilih untuk diam. Sebenarnya dia malu tentang tindakannya kepada sahabat bagian. Maka dari itu, ketika seseorang lagi kondisi malu, vibrasinya itu ada di level force, bukan di level power. Kalau orang energinya di level force semacam ini dan kamu ngikutin energinya dia, maka energi kamu juga akan low, akan ngikutin energinya dia di level force. Tapi ketika sahabat bagian berani untuk mengungkapkan sesuatu, dan bagi kamu udah cukup, aku udah ngungkapin sesuatu sama dia, meskipun gak direspon dan lain sebagainya, aku akan berani dan fokus terhadap diriku, terutama untuk kebahagiaanku sendiri. Maka vibrasi kamu akan naik di level power. Dan pertahankan posisi kamu di level power agar kamu gak ketarik secara emosional sama dia. Kalau misalnya kamu ketarik secara emosional kepada dia, nanti justru yang hadir adalah rasa marah ke dia, rasa kecewa ke dia, dendam kepada dia, benci kepada dia, namun terkadang rindu yang membuat kamu terbayang-bayang oleh sikapnya. Dan orang ini tahu saat bagian, kalian bisa baca sendiri ya. Kalimatnya dari oracle-nya adalah main tentang pikiran, logika, dan juga pertanyaan. Nah, ada sebuah pikiran, dia memikirkan ini dan dia tahu dia melakukan kesalahan sama kamu dan dia sadar. Makanya tema kemarin yang Kevin bahas tentang seseorang yang memberikan jarak dan memilih diam, yang terungkap jelas tentang rahasia-rahasianya. Di sini dia tahu telah melakukan kesalahan kepada kamu, dan ada sebuah pertanyaan yang ingin dia tanyakan di dalam benaknya dia, bahwa apakah aku masih bisa diterima oleh kamu atau tidak. Dia memikirkan hal itu. Jika sahabat bagian mengikuti responnya dia dan apapun yang dia lakukan, satu hal yang akan dia rasakan adalah, aku sudah menutupi rasa maluku kepada kamu jika kamu tidak mengungkit hal ini semua, atau mungkin juga kamu memilih untuk
menerimaku kembali, maka aku akan berpikir bahwa ya, aku bisa kembali kepada kamu. Ini adalah energinya dia. Tapi perlu diingatkan sahabat bagian, kamu juga harus memiliki value di dalam sebuah hubungan. Kalau kamu tidak memiliki sebuah value di dalam sebuah hubungan, kamu yang akan bucin sama dia. Patokannya adalah ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, ini bukan meninggikan ego ya, bukan meninggikan ego, tapi bagaimana sahabat bagian juga punya value di dalam sebuah hubungan. Ketika kamu ngejalin dengan hubungan dengan siapapun, selalu berasumsi bahwa diri kamu adalah pemeran utama. Aku adalah pusat energi cinta. Dia akan hadir kepada diriku, dan aku yang mengendalikan cinta ini. Aku mengendalikan sebuah cinta dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan juga kesadaran. Aku membawa sebuah perubahan positif di dalam sebuah hubungan. Aku adalah pencipta realita di dalam sebuah kehidupan yang nyata. Cinta akan datang dan mendekat kepada diriku, dan aku menerima segenap cinta dengan kelembutan. Itu mungkin adalah afirmasi-afirmasi yang bisa sahabat bagian sematkan di dalam benak kamu untuk bisa menerima dengan kesederhanaan cinta, dan kamu menjadi pemeran utamanya. Karena terkadang cinta yang penuh pengorbanan, kamu yang memulai, kamu yang memberi, kamu yang selalu melayani. Tapi ketika dia tidak memberikan hal yang sama, penolakan, rasa kecewa itu mungkin hadir. Maka dari itu sederhanakan dalam cinta. Dan di sini Kevin melihat memang ada sebuah penyesalan, ada sebuah pemikiran dalam diri dia. Tapi kita akan bedah dari penyesalannya dia, dari pemikirannya dia di sini. Oke. Untuk energi yang selanjutnya di sini ada kartu root, sahabat kebahagiaan. Root di sini berkaitan dari sesuatu hal yang sifatnya adalah sembunyi. Kalian bisa baca kalimat oracle-nya di sini. Di kalimat oracle, root di sini adalah awal, pondasi, dan sembunyi. Ya, sahabat kebahagiaan, ketika dia tidak memberikan sebuah kabar kepada kamu, dia memang sengaja sembunyi. Entah dia menyembunyikan sebuah hubungan dengan orang lain, atau mungkin juga menyembunyikan rasa malunya dia kepada kamu. Dan tema ini nyambung di tema yang kemarin ya, sahabat kebahagiaan. Ini benar-benar nyambung dari tema kemarin. Jadi sahabat kebahagiaan, mungkin kalian bisa cek aja di tema video yang kemarin. Linknya Kevin taruh di kolom deskripsi ya, biar kalian bisa langsung cek di video yang kemarin. Di sini dia sembunyi dari kamu karena dia ngerasa malu. Mungkin ada kaitannya dengan masalah hutang, mungkin ada kaitannya dengan balas budi. Dia tidak bisa membalas budi sama kamu, atau mungkin juga dia malu bahwa pada dasarnya kamu sudah memergoki dia selingkuh, atau mungkin juga kamu sudah mengetahui bahwa ada hubungan lain yang dia sembunyikan. Karena di tema kemarin Kevin lihat memang ada hubungan yang disembunyikan ya dari diri dia. Dan ketika dia datang kepada sahabat kebahagiaan, memang dia nggak bisa menutupi rasa malu itu sebagai bentuk permintaan maaf kepada sahabat kebahagiaan. Tapi dia tahu, tapi dia nyesal telah melakukan hal semacam ini. Lalu apakah ini yang membuat diri dia nanti akan tumbuh untuk melepaskan orang lain itu dan kemudian datang kepada kamu atau tidak? Sepertinya Kevin melihat di sini dia masih menikmati hubungannya. Dia masih dengan diri dia sendiri, masih dengan apa yang dia lakukan. Belum ada sebuah pergerakan. Karena di kartu main di sini, orang ini masih stuck di level malunya itu kepada kamu. Dan dia memang sadar bahwa dia melakukan ini semua kepada kamu, dia tahu dia salah. Tapi kita akan tembusin lagi. Oke, ada Storm. Saat kebagian dia takut dan dia takut ribut sama kamu. Mungkin kamu kalau udah marah, kamu sudah mengungkapkan sesuatu, mungkin kamu seperti Storm ya, kamu seperti badai. Makanya dia nggak memberikan kabar dan dia memilih diam. Karena pada dasarnya kalau misalkan adu sebuah argumen atau adu sesuatu fakta dan lain sebagainya, mungkin kamu yang lebih jago. Maka di sini dia menghindari sebuah storm di sini, kegaduhan. Dan orang ini justru memilih untuk tidak mendekat kepada kamu, justru memilih untuk melawan arus, ngikutin egonya dia. Walaupun ada sebuah penyesalan di dalam benaknya dia, orang ini jelas-jelas memberikan sebuah kejelasan yang terungkap kepada sahabat bagian bahwa diri dia nggak berani menghadapi kamu. Dalam benaknya dia, kamu seperti badai. Dia nggak mau berhadapan dengan kamu. Maka dia memilih untuk diam. Ini yang terjadi pada diri dia. Meskipun ada sebuah penyesalan di dalam diri dia, tapi dia nggak bisa menghadapi badai ini. Nah, badai ini juga bisa berkaitan juga atau memiliki konotasi bahwa penyelesaian masalah atau mungkin juga solusi. Dia bukan tipe kalau orang yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama dalam ranah cinta atau tanggung jawab dalam cinta, sehingga dia memilih untuk tidak berhadapan dengan badai tersebut.
Makanya energinya adalah diam dan memberikan sebuah jarak. Meskipun ada sebuah penyesalan di dalam benaknya dia dan dia paham tentang hal ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah affection. Saat bagian, orang ini memang takut menghadapi badai sama kamu, menghadapi permasalahan atau menyelesaikan sebuah masalah. Dia cuma hanya pengen menerima sesuatu aja dari kamu. Dia nggak bisa memberi sesuatu pada kamu. Ini simbolnya kisah dramatis ya. Saat bagian ada simbol seorang perempuan, dia sedang memberikan sebuah api cinta kepada seorang laki-laki, dan seorang perempuan di sini memberikan api cinta atau sinar kasih masuk ke dalam benaknya. Dalam artian yang paling banyak di sini yang perempuan itu yang paling banyak memberi. Jadi pembacanya Kevin bisa dipastikan kemungkinan adalah 70% kalian semua adalah yang perempuan. Kalian adalah yang cewek yang memberikan afeksi sama dia. Kamu yang banyak memberi. Tapi untuk penonton sahabat kebahagiaan yang mungkin adalah laki-laki, mungkin kalian yang laki-laki dalam situasi semacam ini, kamu juga berkorban sama dia. Tapi kamu gak pernah menuntut apapun. Kamu gak pernah ngungkit-ngungkit apapun di situ. Tapi di dalam benak kamu kayak ngerasa kecewa banget sama dia. Dan affection di sini pada dasarnya kamu udah tulus sama dia, kamu udah sayang banget sama dia. Kamu benar-benar udah support dia dari awal. Tapi ketika dia semacam ini mengkhianati kamu, walaupun ada sebuah penyesalan, tidak ada sebuah perubahan. Kevin bisa menyimpulkan di sini memang ada penyesalan dari diri dia, tapi untuk perubahan dari diri dia sepertinya pasif sahabat kebahagiaan. Kalau perubahannya dia pasif semacam ini, kamu jangan berharap bahwa dia berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kita membahas tentang psikologi sebentar ya sahabat kebahagiaan. Ketika seseorang sudah usianya lebih dari 20 tahun dan dia sering melakukan hal semacam itu, kita nggak bisa merubah karakternya dia. Kalau udah watak ya udah. Jadi kalau misalnya kamu berharap dia berubah dan usianya dia juga lebih dari 20 tahun, harapan kamu mungkin hanya akan membuat kamu menunggu dia saja, sehingga kamu hanya menunggu kesempatan-kesempatan untuk dia berubah. Namun di sini Kevin melihat bahwa orang ini belum mendapatkan sebuah pencerahan atau kesadaran yang jauh lebih tinggi, sehingga apapun yang dia pikirkan tentang kamu, bahwa dia memang menyesal pernah berbuat semacam ini kepada kamu, tapi di sini dia tidak berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah freedom. Oke, sahabat bagian. Kartu ini adalah saran. Freedom itu tentang sebuah pelepasan ya, dan juga tentang sebuah kebebasan. Sarannya Kevin di sini, walaupun kalian lagi berproses ya, pelan-pelan bebaskan ini semua, rasa sakitmu bebaskan. Afirmasinya adalah aku melepaskan segala bentuk rasa sakit hatiku tentang diri dia, dan aku meletakkan itu semua ke masa laluku. Aku tidak akan membawa apapun di masa laluku tentang kamu. Aku meninggalkan masa lalu yang kelam tentang dirimu. Hatiku bebas, jiwaku tenang. Aku merasakan sebuah kedamaian dan juga kebahagiaan secara pribadi. Aku melepaskan segala bentuk kemelekatan yang terjadi antara aku dan diri dia. Cinta kasih yang pernah aku berikan kepada dirimu, aku pasrahkan dan aku ikhlaskan kepada Tuhanku. Tuhan melindungiku, Tuhan membebaskan penderitaanku. Aku berterima kasih bahwa diriku saat ini tegas untuk tetap mencintai diri sendiri. Dan kartu freedom di sini salah satu bagian tentang sebuah pelepasan. Mungkin pelan-pelan tahun 2025 ini kamu belajar untuk melepaskan. Walaupun di dalam sebuah penyesalannya dia ada, tapi untuk berubah sepertinya kemungkinannya sangat dikit banget suatu bagian. Kalau Kevin presentasikan berapa persen sih dia bisa berubah untuk kamu menjadi lebih baik? Kevin presentasikan hanya 15% saja. Kenapa? Karena di sini ada hubungan yang disembunyikan, ya. Dan di pembacaan Kevin di tema kemarin juga mengindikasi bahwa ada hubungan yang disembunyikan. Artinya orang itu mungkin selingkuh, atau mungkin juga sudah ada hati yang lain. Jadi kalau kamu berharap dia sepenuhnya berubah dan kepada kamu, ini justru akan menyiksa diri kamu. Kenapa menyiksa? Karena kamu mengabaikan rasa sakit hati kamu. Dan poin paling pentingnya adalah hargai rasa sakitmu, hargai penderitaanmu, hargai patah hatimu, hargai rasa kekecewaanmu. Lalu berdamailah di situ dengan apa? Dengan cara sadar, sahabat kebahagiaan. Oke, lalu kita tembusin lagi
Di dalam sebuah penyesalannya dan kejelasannya, ini Kevin lihat ya, ada sebuah kejelasannya di sini. Lalu yang akan terungkap untuk selanjutnya seperti apa? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, oke, satu bagian kartunya adalah sacrifice. Pengorbanan, kamu udah berkorban banyak sama diri dia. Justru kamu yang berkorban banyak, malah kamu ditikam dari belakang. Sosoknya ada sosok angel di sini, tapi terjerat dan bagian punggungnya sang angel kena busur panah atau ditikam dari belakang. Ini kamu yang seakan-akan kamu udah baik seperti malaikat sama dia, memberikan banyak pengorbanan tapi ditikam dari belakang. Dan itu adalah rasa sakit kamu yang mungkin saat ini belum bisa kamu obati atau kamu maafkan tentang diri dia. Tapi kalau misalnya kamu masih kepikiran dia, terus berharap dia untuk berubah, lebih baik yang berharap untuk berubah adalah kamu, bukan dia. Buat apa kamu berubah? Pada dasarnya kamu tidak punya kendali dan kuasa untuk mengontrol diri dia. Kamu hanya bisa mengontrol diri kamu sendiri. Kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa mengontrol diri dia untuk berubah, itu adalah sebuah kenaifan, kemunafikan. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Mau seberapa besar doa kamu, seberapa besar usaha kamu, yang berharap dia agar bisa berubah, tapi nggak pernah berubah. Artinya yang disadarkan adalah diri kamu yang berubah. Dalam posisi berpikirnya itu harus berubah. Karena Kevin selalu memberikan sebuah nasihat kepada satu bagian bahwa kita manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali adalah kesadarannya dia sendiri. Di sini kesadarannya nggak muncul. Walaupun dia menyesal, tapi kesadarannya nggak muncul. Jadi kalau kamu berharap dia berubah, itu mungkin menjadi sia-sia. Karena presentasinya Kevin di sini perubahannya dia memang sangat sedikit banget. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ubah pola pikir kamu. Karena kamu sudah ditusuk di sini. Ubah pola pikir kamu bahwa aku untuk saat ini berpikir bahwa diriku adalah yang terbaik. Aku berpikir diriku di sini adalah melepaskan adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali, dan aku akan peduli terhadap rasa sakitku dan aku akan menghargai diriku sendiri. Dengan hal semacam ini satu bagian akan tersadarkan. Kenapa? Karena kamu di sini sudah memberikan pengorbanan. Kalimat oracle-nya kalian bisa baca sendiri ya. Kalimat oracle-nya di sini adalah pengorbanan, bertahan, rasa sakit. Ketika kamu sering memberikan sebuah pengorbanan, kamu memilih bertahan, lalu ujung-ujungnya apa? Rasa sakit yang kamu dapatkan. Jadi kesimpulannya adalah meskipun dia di atas di sini di kartu main, dia menyadari kesalahannya, tapi ketika kamu bertahan untuk berharap dia berubah, justru rasa sakit yang akan semakin kamu dapatkan. Artinya kamu diminta untuk sadar. Oke, bukan lagi sabar tapi sadar ya satu bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, secret. Oke, satu bagian orang ini memang cemas dan selalu menyembunyikan sebuah rahasia. Kita tarik ke kartu atasnya. Kartu atasnya di sini adalah sesuatu hal yang disembunyikan di kartu root. Lalu selanjutnya di sini di kartu secret di sini adalah sebuah kecemasan atau rasa malu. Ketika kamu terlalu banyak memberikan sebuah dugaan tentang sebuah rahasianya dia sudah terungkapkan bahwa diri dia yang selama ini tidak memberikan kabar kepada kamu, atau justru dia memblokir kamu, atau justru dia memilih diam. Artinya dia tidak bisa menghadapi kamu. Itu rahasianya. Dia nggak bisa menghadapi kamu karena dia menutupi sebuah rahasia, dan ini yang membuat diri dia cemas. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya di sini adalah rahasia, dugaan, dan kecemasan. Jadi bisa memiliki makna bahwa kenapa dia tidak hadir kepada kamu kalau misalkan dia ingat kesalahannya. Kenapa nggak bisa hadir untuk menghadapi kamu? Karena dia takut menghadapi kamu, karena dia menyimpan sebuah rahasia. Dia cemas dan takut ketika kamu mungkin mengungkapkan kebenaran. Makanya dia memilih untuk memundur, memilih untuk menarik diri. Dan semakin banyak kamu memberikan sebuah dugaan kepada diri dia, memang dugaan kamu ada yang benar, tapi terkadang kamu denial. Aku memaafkanmu karena aku masih cinta sama kamu. Ini yang membuat kamu kejebak sama dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, follow. Dia masih pantau kamu loh, satu bagian. Dia masih pantau kamu. Apakah kamu bisa move on atau enggak? Walaupun mungkin di sini ada beberapa antara hubungan kamu sama dia, kamu yang diblokir sama dia. Karena dia takut untuk menghadapi kamu.
tapi dia masih melihat kamu. Dia masih melihat kamu bisa move on dari dia atau tidak. Maka dari itu tunjukkan bahwa diri kamu bisa move on, karena dia pengen melihat. Yang dia mau dari kamu adalah kamu move on. Kamu move on. Dia ada rasa bersalah, gak bisa berubah, tapi dia selalu lihat kamu. Maka tunjukkan bahwa kamu naik value. Kamu fokus kepada karir kamu, kebahagiaan kamu, pencapaian kamu, hubungan kamu yang baru, kebahagiaan kamu. Kamu harus fokus kepada itu semua. Selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dari internal kamu. Setelah masalah internal kamu sudah selesai, kamu bisa bebas, freedom di sini. Sehingga apa? Energi kamu untuk mencapai sebuah potensi seperti usaha, kerezekian, bisnis, dan lain sebagainya bisa mudah. Karena belajar melepaskan ini justru akan membuat suatu bagian belajar untuk mengikhlaskan. Ketika ada sesuatu hal yang dilepaskan, kebebasan itu akan kamu dapatkan. Dan daya kreativitas, energi positif itu akan masuk ke dalam diri kamu. Kenapa? Karena kamu sudah melepaskan rootnya. Kamu sudah melepaskan, ini root ya, kamu sudah melepaskan sesuatu hal yang menjadi beban. Kalau beban kamu sudah dilepaskan, enteng. Sehingga hal yang positif itu akan hadir. Kamu mau fokus apa, dapat. Ini adalah energinya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya di sini growth. Itu kan bener kan? Kevin bener kan? Ini Kevin shuffle kartu nggak pernah Kevin buka ya satu persatu. Di sini kartunya adalah growth. Growth itu pertumbuhan, pencapaian, dan juga proses. Jadi pembacaan ini adalah alur energi kamu ketika kamu melakukan sebuah tindakan sebab akibat, dan kamu bisa melepaskan dia dengan proses, maka kamu akan tumbuh. Kartunya adalah growth, pertumbuhan, pencapaian, dan juga proses. Kalian bisa baca kalimat oracle-nya, pertumbuhan, pencapaian, dan juga proses. Melepaskan diri dia adalah, atau artinya adalah melepaskan beban. Ketika beban kamu dilepas, kamu bisa tumbuh. Kamu bisa sukses dalam pencapaian kamu. Kamu bisa berproses di sini. Tapi perlu diingatkan, terkadang manggi main itu hadir. Pikiran yang melompat-lompat tiba-tiba ingat dia, tiba-tiba kepikiran dia. Maka apa yang harus kamu lakukan? Caranya bagaimana? Ini bisa dilupain gak sih? Ingat, kita tidak ada formula untuk melupakan seseorang, tapi kita harus terbiasa untuk bisa menghadapi itu semua. Kalau tiba-tiba ingat diri dia, maka katakan di dalam diri kamu bahwa aku mengampunimu, aku memaafkanmu. Udah, kalimat afirmasinya itu aja. Tarik napas dalam, tahan dan rasakan apa yang kamu rasakan di situ. Lalu kamu berafirmasi bahwa aku memaafkanmu, aku mengampunimu. Kemudian hembuskan lewat hidung. Lalu tarik napas lagi, panjang. Tahan, rasakan apa yang kamu rasakan tentang diri dia. Rasakan apa yang kamu rasakan tentang diri dia. Lalu kamu bilang, aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu dalam batin. Kemudian hembuskan lewat hidung. Itu fungsinya apa? Agar pikiran kamu tidak berpikir terlalu banyak atau terlalu rumit. Karena otak limbik kamu yang akan berkuasa ketika tiba-tiba ingat diri dia. Artinya otak limbik kamu lagi bekerja. Agar tidak memberikan sebuah kecemasan pada kamu, caranya bagaimana? Dengan pernapasan itu. Karena ketika kamu bernapas, kamu memberikan sebuah oksigen di otak kamu, sehingga otak kamu akan semakin lancar dalam aliran darahnya. Kamu berafirmasi dan mengatakan aku memaafkanmu, aku mengampunimu. Maka adalah suasana hati damai itu akan muncul. Itu adalah triknya ya sahabat kebahagiaan. Tiba-tiba ingat dia. Gimana cara melupakan? Gak ada formula untuk melupakan. Kamu belum amnesia, kamu belum tua. Maka dari itu lakukan treatment itu, karena ini sering Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, reveal. Sahabat kebahagiaan, kalau Kevin membahasnya, rahasianya dia yang terungkap kepada diri kamu untuk saat ini, dia memang tidak tertarik sama kamu, atau dia tidak cinta sama kamu. Tapi di awal sebuah hubungan, dia cuma suka sama kamu. Suka, ibarat kata bunga di taman. Kalau suka dengan bunganya diambil, dipetik, itu suka, karena bunganya menarik. Tapi kalau cinta, bunganya biarkan di tempat itu, benar-benar cinta, diberi air, disiramin, dikasih pupuk, ditaruh tempat yang tidak terkena terik matahari secara langsung. Karena cinta itu sesuatu hal yang merawat, melindungi, menjaga. Tapi dia bagaimana? Tidak merawat, melindungi, menjaga. Tidak membiarkan cinta itu tumbuh, justru memilih untuk memberikan sebuah jarak atau menutup sebuah komunikasi. Dia tidak memiliki
pilar cinta dalam ranah komunikasi dan juga kejujuran. Dia kepada kamu yang terungkap adalah cuma suka doang. Karena dia apa? Punya keinginan sama kamu. Keinginannya apa? Ya, dia mendapatkan apa yang menjadi keuntungannya dia kepada kamu. Sehingga kamu di sini diminta untuk tumbuh secara pribadi dan tidak bergantung kepada diri dia. Ini adalah energinya. Oke. Lalu kita akan cek bagaimana untuk energi dari kartu tarotnya. Kevin pakai Dreamy Fluke Tarot ya. Ini projectnya Kevin sama Kak Mela Morgan. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya seperti apa. Ada energi apa yang terungkap di dalam sebuah kejelasannya dia kepada sahabat bagian. Oke, ada kartu Page of Cup. Di masa depan nanti, dia akan datang kepada kamu. Seakan-akan memberikan sebuah love bombing kepada diri kamu. Karena dia menyesal, tapi untuk berubah tidak. Simbolnya ada seorang mermaid, dia membawa sebuah cup, menawarkan sebuah cup. Dia akan menawarkan sebuah hubungan kembali dengan kamu. Tapi ketika kamu tidak menghargai rasa sakit hati kamu, di kartu sacrifice di sini, kamu akan menerimanya menerima dia kembali. Dan kalau kamu menerima dia kembali, kamu bisa bucin sama dia. Dan ini mungkin pernah terulang hal semacam ini atau kejadian semacam ini. Dan cinta nggak sebodoh itu sahabat kebahagiaan. Kamu juga harus punya value. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Justice. Kamu juga harus adil dalam hal semacam ini. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, keadilan kamu adalah memberikan sebuah hukuman kepada diri dia. Bahwa aku tidak bisa menerima kamu semudah itu. Karena ada kemungkinan dia akan datang kepada kamu, tapi nggak berubah. Dia akan datang kepada kamu, maka kamu harus adil dan memberikan sebuah hukuman pada dia. Kalau kamu tidak memberikan sebuah hukuman atau kompromi kepada diri dia, dia bisa memulai nyakitin kamu lagi. Oke, ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Four of Roses. Saat bagian ada sebuah penyesalan di dalam diri dia ketika nggak ada kamu. Namun ini kurun waktu yang cukup lama. Di masa depan nanti dia bisa hadir lagi kepada kamu untuk narik kamu kembali. Tapi perlu diingatkan, selama dia tidak memberikan komunikasi sama kamu atau memberikan jarak kepada kamu di situ lagi berjuang untuk tumbuh. Kamu di situ berjuang untuk mengobati rasa sakit kamu. Ketika kamu sudah berhasil melupakan, dia tiba-tiba datang. Kan kurang ajar. Kan? Maka dari itu saat kebahagiaan, kamu hargai proses kamu ya. Itu pesan Kevin kepada saat kebahagiaan. Biar kamu itu bisa tumbuh. Karena cinta memang perlu sebuah logika, perlu waktu untuk menghargai diri sendiri, dan perlu proses. Dan menuju proses itu lama, sakit, butuh perjuangan. Gak ada dia, gak ada komunikasi sama dia, terbiasa sendiri, gak ada dia. Yang tadinya berdua, yang tadinya disupport, yang tadinya saling mencintai, dia kemudian seperti itu. Dan kamu harus beradaptasi seorang diri. Itu sakit. Maka hargai rasa sakit kamu. Kalau kamu peduli terhadap diri kamu sendiri, karena orang ini di masa depan nanti akan datang kepada diri kamu. Maka di sini kartu Justice-nya adalah kamu harus memberikan sebuah hukuman. Kamu harus adil. Kalau kamu tidak adil, kamu tidak memberikan sebuah hukuman atau kompromi kepada diri dia, selamanya kamu akan disakitin terus. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Three of Roses. Oke, ujung-ujungnya cuma alternatif. Ini ngesel banget sih, pengen Kevin tonjok orangnya bener. Tapi janganlah ya. Ini bener Kevin baca energi ini tuh greget sendiri. Three of Roses itu memiliki makna hubungan alternatif. Dan parahnya lagi, pembacaan ini paling banyak adalah hubungan alternatif atau cinta bersegi-segi. Atau mungkin juga dia adalah orang terdekat kamu atau orang yang sudah berkomitmen sama kamu. Hampir sama dan memang sama, ngikutin energi pembacaan Kevin yang tema kemarin. Tapi Kevin akan sambung lagi sehingga sahabat kebahagiaan bisa memiliki perspektif baru dalam sudut pandang. Three of Roses itu artinya alternatif. Jadi apakah orang ini bisa berubah? Nggak bisa berubah. Dia nyesel tapi nggak bisa berubah. Tapi ujung-ujungnya kamu hanya
sebagai sosok orang yang dia sukai saja, tapi tidak dicintai. Kalian bisa lihat ya, Kevin tadi menyebutkan tentang bunga di taman yang dipetik. Kalian bisa lihat, laki-laki ini membawa sebuah bunga. Dia memetik sebuah bunga, lalu membiarkan dua bunga di sini tetap berada di posisinya. Tapi dia memetik satu. Dan di sini bunga rose-nya adalah pink rose yang dipetik atau diambil atau digunting. Dan ujung-ujungnya adalah hubungan alternatif. Lalu selanjutnya, oke, Emperor. Dia yang nguasain kamu. Kamu yang ada di kendalinya dia. Kalau misalkan kamu di sini nggak memberikan sebuah hukuman, kamu nggak tegas sama diri kamu sendiri, ya dia yang menguasai kamu. Karena kartunya Emperor. Emperor itu penguasa, kontrol atau otoritas. Jadi kalau kamu di sini nurut-nurut aja, manut-manut sama dia, kamu yang dikontrol sama dia. Karena kamu takut bahwa ada orang lain di sampingnya dia. Kamu cemburu. Ketika dia datang kepada kamu terlalu bangga bahwa oke, aku ternyata yang dipilih. Tapi ternyata apa? Alternatif. Ternyata alternatif. Kan makanya Kevin bisa simpulkan bajingan banget orang ini. Jadi persiapkan diri satu bagian, karena di masa depan nanti di dalam sebuah kejelasan yang terungkap, dia akan datang kepada diri kamu. Dia akan mencoba untuk bernegosiasi dengan kamu, mengatakan banyak hal yang ujung-ujungnya apa? Menguasai kamu lagi. Tapi kalau kamu di sini tidak punya value, kamu tidak punya value. Kamu berada di kekuasaannya dia. Karena kartu yang paling kanan adalah Emperor. Emperor itu adalah penguasa atau pengendali. Ini yang terjadi. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat dari pembacaan kita. Apa solusinya? Solusinya adalah kalian pahami setiap pembacanya Kevin. Kalian pahami, kalian nonton sampai selesai. Pahami di situ, sehingga akan membuka pikiran kalian. Karena ini bacaan general ya, bukan bacaan personal. Jadi Kevin menstimuluskan pemikiran kalian untuk melakukan apa dan tindakan seperti apa. Karena kalian sudah dewasa, kalian sudah berumur juga, sehingga pasti tahu kalau mendapatkan stimulus dari pembacaan semacam ini, kamu tahu kesimpulannya itu apa. Karena Kevin tidak akan pernah mengambil kesimpulan atau keputusan apapun untuk kalian. Biarlah kalian menjadi orang yang bijaksana, dewasa untuk diri sendiri. Kevin hanya menyampaikan apa yang ada di energi pembacaan ini. Dan Kevin hanya bisa berdoa, semoga kalian semua menjadi sahabat kebahagiaan dan bahagia untuk diri sendiri. Dan jadikan bahagia itu adalah sahabat untuk diri kamu. Terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Yang pertama adalah Gemini, lalu selanjutnya adalah Sagittarius, ada Aquarius, lalu di sini adalah Libra, selanjutnya di sini adalah Scorpio, ada Aries, lalu di sini ada Pisces, selanjutnya di sini adalah Capricorn, lalu di sini adalah Leo, dan yang terakhir di sini adalah Cancer. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah kecewa, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, yang pertama ada huruf Y untuk Yellow, lalu di sini ada huruf R untuk Romeo, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf X untuk Christmas. Oke. Selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen, ada huruf K untuk Kevin, lalu selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf D untuk Delta, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf C untuk Charles, ada huruf L untuk Luna. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf P untuk Papa, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Z untuk Zero. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga sobat bagian, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Pastinya Kevin akan selalu update tentang energi-energi semacam ini. Jadi setiap video pasti berurutan ya sobat bagian, gak lompat-lompat, pasti videonya berurutan. Oke, mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini, karena Kevin sepertinya ikut terbawa emosi.
Mungkin seperti itu aja ya. Selamat pembagian personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.